terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah di Kau saja mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, jadilah. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, jadilah. Kehendakmu jadilah. Shalom, selamat malam keluarga yang diberkati oleh Yesus Kristus. Kita akan mulai dengan ibadah pengucapan syukur di malam hari ini yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta YM Rumbiak STH untuk menyambut Tuhan dan menyambut pelayan di malam hari ini. Mari kita bersama-sama menyiapkan nyanyian Mazmur 105. Nyanyian Mazmur 105 kita akan nyanyi ayat pertama dalam keadaan duduk, ayat kedua kita nyanyi dalam keadaan berdiri. Nyanyian Mazmur 105. Ucap syukur dan puji Tuhan. Ucap syukur dan puji Tuhan dengan sembahyang dan berdoa dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya segala bangsa.
Ibadah pengucapan syukur atas terpanggilnya mama, saudari, anak, sahabat terkasih Ibu Risma Ulinggirsa ke sisi Tuhan yang kami lakukan di saat malam hari ini. Kami dasari hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Dipersilahkan Bapak Ibu duduk kembali dan mari kita siapkan nyanyian rohani 16. Nyanyian rohani 16 kita menyanyi ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan. Pemimpin hidupmu yang mendengar seruan yang oleh anaknya memberi anugerah dan tak terbilang pun mujizat berkatnya. Muliakan Allahmu, hai makhluk sekalian, kepada arasnya umumkanlah pujian. Ya Bapa, Anak, Roh, ketiga yang esa, Engkaulah yang besar selama-lamanya. Kita akan mendengarkan satu pujian dari Bapak Simanjuntak. Untuk itu dipersilahkan. Buat adik Uri dan David, mungkin pujian ini tidak begitu indah didengar, tapi renungkanlah pujian ini untuk membangun segala iman percaya Uri dan David. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.
kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri saat Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Terima kasih atas pujiannya. Banyak peristiwa terjadi dalam kehidupan kita. Banyak masalah yang kita hadapi. Allah mengerti dan Allah peduli terhadap segala persoalan yang kita hadapi. Pujian ini semakin memberikan kekuatan, penghiburan dan harapan untuk keluarga dan kita sekalian semakin kuat menghadapi berbagai persoalan hidup yang terjadi dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Untuk itu marilah kita berdoa sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terus memberikan penghiburan, kekuatan dan harapan bagi kedua anak terkasih, keluarga besar dan kita sekalian selaku orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang Maha Kuasa, Allah yang sungguh mengerti, Allah yang peduli terhadap segala persoalan hidup yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Seringkali kami mempertanyakan kemana kami harus melangkah ketika kami diperhadapkan dengan peristiwa kematian. Namun kami terus disirami dengan kebenaran firman-Mu, pujian sebagai suatu kesaksian terhadap segala peristiwa yang kami alami. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah melangkah jauh dari kami. Saat ini kami hendak mendengarkan akan kebenaran firman untuk terus memberikan kekuatan dan harapan, keteguhan iman untuk tetap bertumbuh ke arah pengenalan akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang adalah firman yang hidup. Untuk itu bukalah hati dan pikiran kami, agar ketika kami membaca dan merenungkannya, firman-Mu benar-benar tetap tinggal di setiap hati kami. Kami pelihara, kami terus merenungkannya, dan kami melakukannya dalam
perjalanan hidup kami selanjutnya. Untuk itu bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan akan suara-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami mohon. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita di malam pengucapan syukur ini, saya angkat dalam perjanjian lama kitab Mazmur 68. Kitab Mazmur 68 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Kitab Mazmur 68 ayat 1 sampai 19 dengan perikop perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujannya melimpah, Engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang, sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana, turunlah salju di antara gunung Salmon. Gunung Allah, gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak gunung Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya?
Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak untuk diam di sana. Ya Tuhan Allah. Demikianlah kebenaran firman Tuhan bagi kita di malam ucapan syukur ini. Berbahagialah kita sekalian apabila firman Tuhan kita baca, renungkan, lalu kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari keseluruhan pembacaan kita pada malam hari ini, ayat 5 sampai 7 menjadi perenungan bagi kita yang berbunyi, bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-ria di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah yang di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Itulah nats perenungan kita pada malam hari ini. Keluarga Simanjuntak, Girsang, persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan kematian atas mama, saudari, anak, sahabat kita, Ibu Risma Uli Girsang, tentu kedua anak terkasih dan kita sekalian tidak mampu menerima kenyataan ini. Sebab apa? Memang kalau kita merenungkan perjalanan keluarga Simanjuntak, Bapak terkasih 3 bulan yang lalu telah pergi meninggalkan ibu dan anak-anak. Lalu Selasa ibu terkasih juga pergi meninggalkan kedua anak terkasih. Ini satu pukulan yang sangat hebat dalam kehidupan kedua anak, kehidupan keluarga Simanjuntak, kehidupan keluarga Girsang, kehidupan kita sekalian sebagai persekutuan jemaat. Tapi kita bersyukur di tengah-tengah kenyataan yang membuat kita terpukul, disertai dengan rasa kecewa, tapi syukur kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan terus hadir, memberikan kekuatan sehingga kedua anak terkasih dan kita sekalian benar-benar kuat, dan kita menyadari serta mengakui bahwa
kematian itu adalah rencana Tuhan. Dan apa yang Tuhan rencanakan bagi setiap kita manusia adalah baik adanya. Tapi kita juga menyadari bahwa kematian adalah jalan kepada Tuhan. Karena itu di balik kematian itu ada kehidupan. Karena itu apa yang Tuhan buat bagi ibu terkasih kita adalah baik adanya. Itulah sebabnya menjadi alasan bagi kita ketika kita melakukan pemakaman lalu kita kembali ada dalam persekutuan sebagai orang-orang percaya, menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan bagian firman Tuhan pada malam hari ini memberikan harapan bagi kedua anak terkasih dan kita sekalian. Secara khusus kedua anak terkasih, bahwa Tuhan ada untuk melindungi mereka dalam perjalanan kehidupan mereka ke depan. Sebagai anak-anak muda, perjalanan mereka masih panjang. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan di malam hari ini hendak membawa kita untuk memahami perjalanan hidup kita. Kita tidak pernah akan luput dari berbagai tantangan hidup, persoalan hidup. Itulah sebabnya dari bagian firman Tuhan di malam hari ini terbagi dalam 3 bagian, yaitu pertama ayat 1 sampai 4 menyoroti tentang orang-orang yang membenci Tuhan dan orang-orang benar. Orang-orang yang membenci Tuhan seperti asap hilang tertiup dan lilin yang meleleh di depan api. Kemudian yang kedua pada ayat 5 sampai 7 merupakan seruan untuk memuji Tuhan karena Dia adalah pelindung bagi orang-orang lemah, yang diawali oleh anak yatim dan para janda. Dan ayat 8 sampai 9 menceritakan tentang kemenangan Tuhan atas orang-orang yang membenci Tuhan untuk membelah umatnya. Sebagaimana dalam nats pembacaan kita tadi tentang anak yatim dalam Alkitab mendapat perhatian. Anak yatim sangat rentan terhadap penindasan dan pemerasan. Karena itu dia harus dilindungi. Bila Tuhan yang menjadi pelindung bagi si yatim, itu berarti bahwa penindasan, pemerasan, pemerkosaan haknya orang itu berurusan dengan Tuhan. Keluarga dan persekutuan yang diberkati Tuhan, kita tentu merasakan saat ditinggalkan oleh orang yang sangat kita butuhkan, orang yang kepadanya kita bersandar pada saat susah, bergirang pada saat senang, dan berlindung pada saat terancam. Kita akan sangat kehilangan dan sedih. Orang tua, ayah dan ibu adalah sangat berperan dalam perawatan si anak dari bayi hingga dewasa. Kenangan indah dan manis bersama dengan orang tua
adalah memori yang tidak akan terlupakan. Dalam hati sanubari si anak, pada saat mereka dibutuhkan, mereka ada di sana. Dia memberi makan pada saat lapar, menghibur pada saat susah, tertawa bersama pada saat senang. Namun pada saat orang tua kita pergi untuk selamanya, yaitu meninggal, tentu kita akan diliputi oleh berbagai ketidakberdayaan. Kita akan bertanya, siapakah yang akan melindungi kita? Siapakah yang akan menuntun dan menyokong kita dalam setiap masalah? Kemanakah kita berharap perlindungan ketika kita kehilangan pelindung? Keluarga, Bapak Ibu, persekutuan yang diberkati Tuhan, melalui pembacaan kita pada malam hari ini, jelas sekali bahwa Tuhan sendirilah yang menjadi pelindung bagi anak-anak. Tidak ada kata piatu untuk orang-orang yang mendapat naungan kasih Tuhan. Tidak ada kata putus asa bagi mereka yang yatim sebatang kara. Ungkapan putus asa dan tidak berpengharapan hanya akan menghinggapi orang-orang yang tidak bersandar pada Tuhan. Seperti yang tadi kita sudah baca pada ayat yang kedua, disebut orang-orang yang membenci Dia. Memang para anak yatim piatu kadang merupakan sasaran yang empuk untuk penindasan dan pemerasan, karena tidak ada pelindung yang kelihatan buat mereka. Tetapi bila mereka di bawah lindungan Tuhan, Tuhan sendirilah yang akan melindungi mereka. Penindasan, pemerasan, pemerkosaan, hak-hak anak yatim, berarti orang itu akan berurusan dengan Tuhan. Bagi kedua anak terkasih, tentu mereka disebut anak yatim piatu sebatang kara, karena kedua orang tua telah pergi tinggalkan mereka. Orang tua mereka yang mati dalam iman kepada Yesus Kristus akan dibangkitkan kembali karena Kristus. Dan kita mengenal sosok kedua orang tua ini. Mereka adalah orang tua yang benar-benar hidup di dalam Kristus, dan kini mereka dalam rawatan kasih Tuhan, yang saat mati pun Tuhan akan bersama-sama dengan mereka. Karena itu kedua anak terkasih dan kita sekalian, kita tidak perlu khawatir mengenai kematian ini, sebab semuanya sudah berada dalam tangan Tuhan. Baik kita hidup atau mati, firman Tuhan telah jelas buat kita semua. Kita ini adalah milik Tuhan. Nah, sekarang mereka, yaitu orang tua terkasih, ibu dan bapak, sedang menanti untuk dibangkitkan kembali sebagaimana yang Tuhan janjikan kepada mereka. Karena itu kedua anak terkasih
keluarga besar yang diberkati Tuhan. Secara khusus kedua anak terkasih, mari sebagai anak-anak terus-menerus memupuk benih iman yang kalian tanamkan di dalam hati kalian pada saat orang tua masih hidup. Mari anak-anakku tetap hidup rukun dan kasih. Kalian berdua tetap saling mengasihi. Sebagaimana yang orang tua selalu pesankan kepada kalian. Mari kedua anak terkasih melihat karya yang telah diperoleh orang tua untuk kebaikan keluarga dan masyarakat di tengah-tengah pengabdian mereka untuk selalu ditingkatkan. Bagi kita sekalian selaku jemaat, kita harus lihat ke depan. Ada anak yatim piatu, ada anak yang hidup sebatang kara. Karena itu kita jadikan diri kita sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai saudara di dalam Tuhan kepada kedua anak terkasih kita. Karena kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Dan itulah yang Tuhan tuntut dari setiap kita. Jadi bukan hanya kita datang ikut merasa sedih, menangis, tapi ada satu tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Seperti tadi, kita sebagai bapak, sebagai ibu, dan sebagai saudara bagi kedua anak terkasih kita. Dengan demikian mereka tidak pernah akan merasakan kehilangan kedua orang tua, karena ada begitu banyak orang tua yang datang melindungi dan mendengar setiap keluh kesah mereka. Tuhan yang memiliki firman ini tetap melindungi kedua anak terkasih dan melindungi kita sekalian. Amin. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan dengan memberikan persembahan syukur. Kita siapkan nyanyian Kidung Jemaat 393. 393, Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Selanjutnya sampai ayat yang ketiga selesai, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan betapa banyaknya.
Mari kita berdoa. Betapa sukacitanya hati kami, walaupun kami ada dalam duka cita, tapi firman-Mu benar-benar mengangkat kehidupan kami, terlebih kedua anak terkasih yang sungguh mengalami kehilangan kedua orang tua terkasih. Tapi firman-Mu telah jelas bahwa Tuhanlah pembela mereka, Tuhanlah pelindung mereka. Orang-orang yang tidak percaya ketika ada pemerasan, penindasan, pemerkosaan dari orang-orang yang tidak mengenal Engkau, tetapi mereka akan berurusan dengan Tuhan, karena Tuhanlah pelindung mereka. Dalam keadaan apapun Engkau tetap ada melindungi, dan Engkau tetap ada untuk bertindak. Itulah sebabnya Tuhan kuatkan iman percaya mereka, supaya bagian firman ini benar-benar mereka percayai dan amini dalam hidup mereka. Karena firman ini memperlihatkan kepada kami semua bahwa anak-anak yatim yang hidup sebatang kara, Engkaulah pembela mereka, Engkaulah pelindung mereka. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan firman Tuhan bagi kedua anak terkasih. Kami berdoa Tuhan, Engkau tetap memberkati, melindungi sebagaimana kebenaran firman-Mu. Engkau tetap memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka sebagai anak-anak muda. Perjalanan ke depan masih jauh, karena itu Tuhan, jangan tinggalkan mereka. Firman-Mu telah memberikan kekuatan sehingga mereka melangkah dengan pasti bahwa Engkau ada, menyertai dan menolong mereka ketika mereka membutuhkan sesuatu dari Tuhan untuk perjuangan masa depan mereka. Karena itu kami berdoa Tuhan, bagi pergumulan-pergumulan mereka, teristimewa dalam bangku perkuliahan anak terkasih David,
Kiranya oleh pertolongan Tuhan dia tidak putus asa dan mundur, tetapi dia tetap bersemangat untuk maju terus menyelesaikan studinya karena percaya Engkau tetap melindungi, Engkau tetap menolong, dan Engkau tetap ada untuk menyertai dalam perjuangan demi masa depannya. Karena itu kami pertaruhkan semua pergumulan ini ke dalam tangan kasih Ruri sebagai kakak yang terus akan melindungi adiknya, yang terus akan memberikan semangat sehingga mereka tetap hidup rukun dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Keluarga besar Simanjuntak Girsan, Tuhan berkati mereka supaya mereka tidak meninggalkan kedua anak ini, tetap ada sebagai orang tua bagi mereka ketika mereka membutuhkan. Ada orang tua yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka ketika mereka mengalami pergumulan besar dalam hidup mereka. Ada orang tua yang hadir menolong mereka di tengah-tengah pergumulan mereka. Karena itu Tuhan, setiap kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan dan usaha, Engkau memberkati dan terus campur tangan sehingga kehidupan keluarga besar terus menikmati berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupan mereka. Karena kedua anak ini akan terus terpelihara di dalam kehidupan keluarga besar Simanjuntak Girsan, bahkan keluarga-keluarga terkait. Begitu pula dengan kami selaku persekutuan jemaat, hadir sebagai bapak, sebagai ibu, dan sebagai saudara bagi kedua anak terkasih di dalam Tuhan. Karena itu berkati kami selaku persekutuan jemaat, teguhkan iman percaya kami supaya tanggung jawab ini benar-benar kami perlihatkan di dalam diri kami kepada kedua anak terkasih ini, sehingga mereka merasa terlindung di dalam persekutuan jemaat ini. Mereka tidak berada dalam kesendirian mereka, karena ada orang tua di dalam jemaat ini untuk memberikan perhatian dan kasih sayang di tengah-tengah kesulitan, kebutuhan, bahkan kesusahan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Karena itu lindungilah kedua anak terkasih dan lindungi kami semua, supaya kebenaran firman Tuhan ini benar-benar terwujud dalam setiap kehidupan kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, karena di malam hari ini kami benar-benar menyatakan bahwa apa yang Tuhan telah lakukan baik adanya. Tuhan berdaulat atas kehidupan kami sebagai manusia, sehingga apa yang Tuhan buat baik dan indah. Itulah sebabnya
Melalui ungkapan syukur kami telah memberikan persembahan untuk menopang perluasan pekerjaan Tuhan, agar banyak orang di tengah-tengah duka cita mereka, sukacita mereka, ada suasana damai, ada suasana kasih, dan perlindungan Tuhan benar-benar nyata dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan juga di tengah-tengah penindasan apapun, mereka sungguh merasakan di sana Tuhan hadir menjadi pembela dan pelindung bagi mereka. Karena itu kuduskan persembahan ini dan berkati kami semua. Tangan-tangan kami diberkati oleh Tuhan agar kami terus menjadi saluran berkat bagi Tuhan dan bagi sesama kami. Inilah doa ungkapan syukur kami, dan inilah diri-diri kami yang adalah persembahan yang hidup dan berbau harum di hadapan Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Keluarga, Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah pengucapan syukur kita di malam hari ini dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 402 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat yang kedua saya mengundang, saya ulangi, ayat yang kedua dan ketiga saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara menyanyi sambil berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Ku perlukan Juru Selamat agar jangan ku sesat. Ku perlukan Juru Selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun terang. Ku perlukan Juru Selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ayat 3, ku perlukan Juru Selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka, dan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing
Kita mohon berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kedua anak terkasih, keluarga besar Simanjuntak, Girsan, keluarga-keluarga terkait lainnya, menyertai kita sekalian, persekutuan jemaat sekarang dan selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Shalom. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setelah ibadah kita berakhir, kami akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada ketua KMB atau yang mewakilinya untuk menyampaikan sepatah dua kata pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, persekutuan yang bersukacita di dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama terpujilah Tuhan kita yang masih tetap merawat, menopang, memelihara kehidupan kita hingga saat ini. Kami mohon waktu sedikit Ibu dan kita semuanya. Di dalam kesempatan ini kami dari pengurus kerukunan masyarakat Batak Biak dalam hal ini kami sendiri sebagai wakil ketua 2 pada kesempatan ini menyampaikan salam juga dari Pak Ketua Umum Bapak Ane Porku dan juga Bapak Sutumorang karena tidak bisa hadir di malam hari ini bersama-sama dengan kita karena tugas atau dinas keluar kota atau di tempat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan kami sedikit memberikan sedikit topangan, tentu adalah tidak salah kalau kami mereview kembali, mengulas kembali segala bentuk penopangan yang kita berikan kepada anak terkasih Ruri dan David yang diperkenankan Tuhan tentunya untuk melalui peristiwa ini. Jarang atau saya sendiri pun belum pernah melihat hal yang terlalu sangat sama dengan kejadian demikian, di mana satu orang tua baru 3 bulan lalu dan kemudian satu orang lagi meninggalkan 2 anak yang masih muda. Agak susah. Ini harus kita terjemahkan dengan posisi hati yang lain. Kita harus melihat dengan kacamata yang lain kepada Ruli dan David. Topangan-topangan itu tentu malam hari ini sangat indah dari hamba Tuhan yang terus memberikan topangan bahwa Tuhan mengizinkan semuanya terjadi, bahkan kepada anak yatim dalam hal ini pun kalian sebagai yatim piatu, yakinlah Tuhan tetap memelihara. Tuhan tidak lupa kepada kalian. Tuhan bukan tidak peduli. Ada semua orang cerita tokoh kita.
seorang janda dengan seorang anaknya hanya memiliki segenggam roti, tepung, dan sebotol minyak. Mereka hidup sebatang kara juga di dunia ini, tetapi Tuhan tetap pelihara mereka. Mungkin kita bisa mengingat cerita itu ada. Artinya pemeliharaan Tuhan Ruri David. Tuhan telah melihat kamu dua adalah kuat, adalah mampu. Kalau minggu-minggu lalu kita di DKI disuguhkan dengan topik-topik kemahakuasaan Allah tentang bertanya jawab Elihu dan Ayub, dan bahkan Tuhan pun menyatakan dirinya, ingat, Ruri David, Tuhan itu ada dan hidup bersama kalian. Ya, saya ingin melihat kalian dulu menganggap Ruri David. Adapun beda peristiwa masa Tuhan, banyak juga orang berduka, tetapi tidak harus seperti ini Tuhan. Barangkali begitu pernyataan atau pertanyaan kita kepada Tuhan. Justru pada poin ini kalian harus akan menjadi Tuhan harapkan lebih dari seorang yang menanggung dunia ini. Barangkali, tapi yakin, percaya. Persekutuan Ibu Pendeta tadi sudah mengatakan, kami ada ini Ruri, kami ada ini David. Bapak tua, opung, udah, Amambur, ada kami di sini Ruri. Ada yang susah, kau angkat telepon, atau nanti kami akan datang cepat. Pun juga demikian kepada David. Masih ada hal-hal yang tidak terlalu terbuka sekali barangkali kalau kita tinjau dari segi ketuaan umur barangkali. Ini tentu sehingga tadi Bu Pendeta sampai menyinggung bahwa mari kita orang-orang tua memperhatikan ini. Bapak tua, opung, mama tua, inang muda yang dari Jayapura, ada. Mereka ada di sisi kalian. Ada Tuhan Yesus. Itu yang perlu harus kita sadar. Memang biasanya sakit kepala, masa kepala sakit itu mau beli obat luka. Tidak ada lagi. Jadi masing-masing pikir diri sendiri. Ini kalau kamu bisa lolos merangkai kehidupan ini dengan baik, saya kira kamu akan menjadi saksi bahwa Tuhan itu memang sayang kalian. Jangan lagi tidak percaya kepada Tuhan. Dengan kami dua ini, kami menjadi cerita hingga suatu saat kami menceritakan kepada anak cucu kami ditinggalkan orang tua kami pada masih muda. Kamu akan bercerita begitu, dan kamu akan menceritakan suatu kemenangan bertuhankan Yesus Kristus itu. Buat kami percaya Ruri David bahwa doa dan harapan kami, kamu harus hidup berjalan bersama Tuhan. Ya, Ruri. Mari kita Bapak Ibu semuanya memberikan kepangan doa akan perhatian kepada kedua anak yang kita kasih ini. Teristimewa kepada Ketua Majelis Ibu, Majelis Jemaat, bahkan dari unsur-unsur barangkali. Mari. Ini harus kita anggap sebagai
suatu hal yang lain yang perlu kita peduli, care dengan masalah ini. Tuhan akan memakai kita setiap orang. Jangan kita mengataskan hati kita kalau kita ingin melihat anak-anak kami, anak-anak kita ini. Kalau ada kekurangan-kekurangan dari mereka barangkali lupa datang ke gereja, masih saatnya untuk Ruri di mana ya? David di mana ya? Aku, teman-teman, saya bukan mengajari, tetapi mari kita saling memberikan dukungan itu. Baik Bapak Ibu, kalau saya lanjutkan bercerita-cerita nanti sepertinya saya tidak akan tahan. Pada saat ini, atas nama kerukunan keluarga, kerukunan masyarakat Batak Biak, mengucapkan terima kasih kepada kita semua, teristimewa terlebih kepada Ketua Jemaat, Majelis Jemaat, beserta seluruh jemaat dari Gereja Tuhan GKI Martin Luther, kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semua, Ibu, Bapak, di mana kita beberapa hari ini kita hadir di sini memberikan perhatian kepada keluarga yang ada adik berdua ini. Kepada semua pihak-pihak, mungkin dalam hal ini juga dari Satuan Kepolisian, Polres Biak, bahkan teman-teman mungkin dari PLN atau bahkan dari manapun, bahkan tetangga, rukun tetangga, atas nama kerukunan masyarakat Batak kami ucapkan terima kasih untuk itu semuanya. Budi baik yang Bapak Ibu kita berikan semua, baik itu sumbangan, pemikiran, doa, bahkan materi barangkali yang Bapak Ibu kita berikan di dalam persekutuan ini. Baik di malam hari ini, kami dari pengurus kerukunan masyarakat Batak Biak sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ada di kerukunan, kami akan memberikan sumbangan. Sebenarnya ini kita semua telah mengerti, ini adalah bentuk dari tekenles daripada kita semua keluarga dan juga bentuk sumber-sumber lainnya. Untuk itu Ruri, David, terimalah ini sebagai salah satu langkah awal. Memang saya punya tata orang, tulang lambung, batua, opung semua peduli dengan kami. Tuhan Yesus, saya tidak sendiri, kuatkan saya. Tapi tidak bisa hanya begitu ya, tidak boleh alfa dari hadapan Tuhan, beribadah harus tetap ya Roh ya. Baik, untuk hal ini, pemberian semangat ini kami akan berikan, silakan diterima Ruri dan mana. Oh ya, atau dengan keluarga. Bapak kakak Ruri ada yang diterima ini dengan baik, yang berasal dari anggaran dasar anggaran rumah tangga dan juga bentuk sumbangan dari setiap keluarga. Mohon diterima dengan baik. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, demikianlah kata sambutan kami di malam hari ini kepada kita semua, teristimewa kepada Ruri dan David. Kiranya bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, lebih kurang, kami mohon dimaafkan. Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita malam hari ini dan selama-lamanya. Shalom.
Sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih dari keluarga, kami persilakan Ketua Simanjuntak untuk menyampaikan ucapan terima kasih pada malam hari ini. Baik, terima kasih buat waktu yang sudah diberikan kepada saya. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, di mana kita boleh ada sampai saat ini semua karena kasih dan sayang Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yosina M. Rombia, STH, dan Bapak Ibu Majelis GKI Martin Luther. Terima kasih Bu atas pelayanannya mulai dari ibadah penguatan pertama hingga ibadah pelepasan sampai ibadah pengucapan syukur di malam hari ini. Ibu selalu setia melayani kami, keluarga yang berduka. Kami tidak bisa membalasnya Ibu, kami hanya bisa menyampaikan terima kasih. Biarlah Tuhan yang memberikan berkat kepada Ibu Pendeta dan Bapak Ibu Majelis. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolres Biak Lumpur dan jajarannya atas bantuan materi maupun tenaga yang sudah Bapak berikan kepada kami. Semua boleh berjalan dengan baik, bukan karena kekuatan kami Simanjuntak, tapi karena pertolongan Tuhan juga dan Bapak yang sudah membantu kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan PT PLN Persero dan jajarannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Komplek Mandala di sini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Hak Wilayah Yapdas, begitu juga Bapak yang sudah menggali kuburan buat pahopu kami, Mama Ruri. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kami yang sudah membantu sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Maaf Ibu Pendeta, saya sedikit berbahasa daerah. Tuhamu hula-hula nami toga simamora dohot tulang nami silahi sabungan tambunan. Mau lihat mah raja nami disude hata togar-togar dohot hata pulapul naung pinasahatmu tuhami keluarga Simanjuntak dan lumobima nami siruri dohot sidabi. Mau lihat mah raja nami sayang giat mah marhite hata pulapul dohot hata togar-togar dohot marhite akatan yangmu di pasahat hata sude akan pinarsitani anak nami laduan. Mulai tema raja nami mulut tungarok pe akan hurang papainan nami pajaro nami di haroramuna marbuah bahenum mahamu raja nami. Mungkin saya masih ada yang belum bisa sampaikan kepada teman-teman. Mungkin saya ada lupa untuk menyampaikan terima kasih. Saya mohon maaf. Ada yang kelewatan, mungkin Raja Huta, pengurus KMB, dan semua masyarakat Biak Lumpur yang ada di Biak dan Supiori. Terima kasih Lai, terima kasih semua pengurus KMB yang sudah memberikan kata-kata kejangan atau support untuk anak kami. Mohon doanya agar anak terkasih ini selalu kuat dan sabar untuk menghadapi duka di saat ini. Seperti hamba Tuhan berkata, kalau secara manusia anak terkasih ini tidak akan mampu untuk menghadapi cobaan ini, tapi kita percaya Tuhan bersama mereka supaya mereka dikuatkan untuk menghadapi pergumulan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas. Baik Bapak Ibu,
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di hadapan kita dari tadi sudah ada makanan dan minuman. Saya perhatikan tidak ada yang mencoba menikmatinya karena belum berdoa. Jadi kami mohon kesediaan dari Majelis Jemaat Martin Luther Mandala untuk membawa kita dalam doa. Terima kasih. Berkat sudah tersedia di hadapan kita, mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang tunduk kepala di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang telah kami lalui bersama di sepanjang berpulangnya Ibu almarhum Rismauli Girsang hari Selasa yang lalu, dan kami telah selesai dalam memakamkan Ibu terkasih. Dan malam hari ini Tuhan, kembali kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu hadir di setiap langkah kehidupan. Dalam proses yang kami lalui Tuhan, semua berjalan dengan baik. Dan malam hari ini kami dan segenap keluarga Girsang Simanjuntak beserta kedua anak terkasih Ruri dan David serta dari persekutuan Jemaat Martin Luther Mandala serta segenap rekan-rekan datang mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan serta sukacita dan rahmat yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami dalam keadaan duka maupun kami dalam keadaan sukacita, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga telah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi sulu dan pedoman di dalam kehidupan kami, setiap pribadi yang hadir di malam hari ini. Tetapi secara khusus kami, biarlah firman ini akan menjadi kekuatan yang sungguh, kekuatan yang ajaib, yang akan diambil dan akan dipelihara oleh anak kekasih kami Ruri di dalam kehidupannya hari lepas hari. Tuhan, jangan membiarkan dia untuk hidup dalam berlarut-larut dalam kedukaan, tetapi penghiburan yang sejati yang asalnya daripada Tuhan akan senantiasa menghiburkan anak terkasih David dan Ruri, tetapi juga menyerahkan anak kekasih David di dalam bangku perkuliahannya ya Tuhan. Tuhan, Engkau senantiasa melindungi, menjaga, memberikan semangat agar di dalam menuntut ilmu dia boleh menyelesaikannya, karena kami percaya Tuhan bahwa di balik semua itu Tuhan menyiapkan sesuatu yang indah bagi kedua anak terkasih. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan Ibu Pendeta ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kehidupannya, agar hamba-Mu dalam ketekunan kesetiaannya selalu ada berkat dan rahmat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Berkati suami yang juga adalah hamba-Mu sendiri beserta dengan anak-anaknya ya Tuhan. Bapa di sorga, pada malam hari ini juga kami mengucap syukur karena Tuhan menyiapkan kami berkat untuk kami nikmati bersama. Sebelum kami ambil, kami satukan dengan tubuh kami Bapa. Mari tumpangkan tangan pengasihan-Mu. Tuhan memberkati makanan ini agar ketika kami mengambilnya Bapa, kami boleh kuat untuk melanjutkan hari hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami. Berdoa juga buat orang-orang yang berkekurangan Bapa. Mari Tuhan mau melihat dengan cara Tuhan sendiri, dan Tuhan akan memberikan apa yang mereka perlukan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa syukur, doa permohonan kami, dan kami siap sambut berkat-Mu di malam hari ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu disilakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kami atas nama keluarga mohon maaf kalau penyajian kami hanya seperti ini untuk ucapan syukur pada malam hari ini.
mengingat kedua anak kekasih Rory dan David masih membutuhkan biaya untuk melanjutkan sekolahnya. Jadi kami tidak membuat ya yang agak lebih sedikit mewah, karena kami sadari kalau belum kami lakukan yang mewah-mewah, apalah artinya bagi anak kedua anak kekasih, karena mereka sangat membutuhkan hal-hal yang ya kita kumpulkan sedikit itu untuk mereka gunakan di yang Bapak sampaikan. Sekali lagi atas nama kedua anak kekasih segala perkara kuasa Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Ku Maha Kuasa. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, malam hari ini kami ucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semuanya. Dan dengan ya mungkin Bapak Ibu mempunyai ya kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin harus segera dikerjakan, kami dari keluarga tidak menghalangi langkah Bapak Ibu untuk meninggalkan kami di tempat ini. Dan atas semua sumbangsi dan perhatian Bapak Ibu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat malam. Sampai jumpa di lain kisah. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.